Gini ya, katanya Gen Z itu generasi paling tech savvy. Lahir bareng internet, tidur ditemani notifikasi. Tapi coba jujur deh, waktu AI kayak ChatGPT keluar, kamu beneran excited atau justru diam-diam panik takut kerjaanmu diambil alih robot? Come on, ngaku aja. Kalian yang paling akrab sama teknologi. Kenapa? Kalian juga yang paling mudah didera kecemasan baru. Jangan-jangan skill kalian cuma sebatas scrolling doang. Ketakutan pada teknologi. Kedengarannya aneh, apalagi buat kita yang tiap hari pegang smartphone. Tapi, ini bukan hal baru. Jauh sebelum ada teknofobia, sebutan psikologi buat rasa takut ke teknologi, manusia memang selalu cemas sama hal yang baru. Mau itu listrik, kereta api, mesin cetak, semuanya pernah dianggap iblis yang bakal merusak moral dan tatanan hidup. Dulu, ada yang takut kalau naik kereta cepat itu, tubuh kita bakal hancur karena kecepatan terlalu tinggi. Konyol kan? Sekarang, fobianya cuma ganti baju. Namanya berubah, objeknya bergeser, tapi esensinya tetap sama. Rasa cemas menghadapi perubahan yang tak terduga. Contoh paling gampang, nomofobia. Itu loh, rasa panik berlebihan saat HP kamu mati, ketinggalan, atau nggak ada sinyal. Kamu mungkin nggak sadar, tapi itu sudah termasuk fobia spesifik. Nah sekarang, bayangkan ketakutan itu dikalikan 1000 saat yang datang bukan cuma HP, tapi kecerdasan buatan yang katanya bisa menulis, menggambar, bahkan bikin kode lebih cepat dari manusia. Ini bukan cuma soal alat, tapi soal identitas dan kontrol kita. Nah, di sini letak misterinya. Kenapa kita takut sama hal yang seharusnya mempermudah hidup kita? Menurut penelitian psikologi, ketakutan ini berakar pada beberapa hal. Salah satunya adalah cognitive load, beban kognitif. Kita punya batas kemampuan untuk memproses hal baru. Teknologi baru sering datang terlalu cepat, terlalu rumit, dan terlalu mendominasi. Kita belum selesai menguasai Instagram Reels, sudah muncul TikTok. Belum khatam sama virtual reality, sudah dihadapkan pada augmented reality dan metaverse. Kecepatan ini menciptakan kelelahan mental yang sering kali kita terjemahkan sebagai rasa takut atau penolakan. Tapi, yang paling dalam adalah takut kehilangan relevansi. Gen Z, kalian didorong untuk selalu unggul, selalu up to date. Tapi ketika AI muncul dan bisa menghasilkan konten bagus dalam hitungan detik, rasa insecure itu langsung menusuk. Bayangkan kayak gini, kamu habis kerja keras bikin skripsi berbulan-bulan, tiba-tiba ada AI yang bisa menyusunnya dalam semalam. Rasa lelahmu, effortmu, seolah nggak ada harganya lagi. Rasa takut ini disebut existential fear. Ketakutan eksistensial. Bukan takut robot menghancurkan bumi, tapi takut kita sebagai manusia tidak lagi dibutuhkan. Kita takut kreativitas kita, kecerdasan kita, bahkan nilai-nilai moral kita tiba-tiba jadi kuno di mata mesin. Ini juga menyentuh nilai-nilai spiritualitas yang mendasar. Dalam Islam, manusia itu diciptakan sebagai khalifah fil ard, pemimpin di bumi. Tugasnya memakmurkan, bukan digantikan. Saat kita melihat AI semakin mirip manusia, muncul bisikan, kalau mesin bisa sepertiku, lantas apa bedanya aku dan dia? Apa makna keberadaanku? Ketakutan bahwa keunikan kita akan terampas, itu yang paling mencekam. Data juga menunjukkan fakta menarik. Generasi yang paling connected sama teknologi, seperti Gen Z, justru memiliki tingkat kecemasan dan depresi yang lebih tinggi. Sebagian besar dipicu oleh fear of missing out atau FOMO, dan perbandingan sosial yang dipicu media digital. Jadi, teknologi itu pedang bermata dua. Ia memberi kita koneksi, tapi juga merenggut ketenangan batin kita. Kita nggak takut sama hardware-nya, kita takut sama dampak psikologisnya. Lalu bagaimana cara kita menenangkan rasa cemas ini? Kuncinya adalah mengubah sudut pandang. Teknologi itu hanya alat, bukan tujuan. Ia datang untuk memperluas potensi kita, bukan menggantikannya. Ketika kamu takut AI mengambil pekerjaan, ingatlah bahwa pisau dibuat bukan untuk memotong tangan, tapi untuk memotong daging. Jika kamu hanya melihat pisau sebagai ancaman, kamu akan takut. Jika kamu melihatnya sebagai alat yang membuatmu bisa memasak lebih cepat, kamu akan menguasainya. Pelajaran pertama, peluk ketidakpastian. Semua kemajuan itu awalnya menyakitkan, awalnya canggung. Itulah sunatullah, hukum alam. Setiap perubahan pasti ada gejolak. Pelajaran kedua, fokus pada keunikanmu yang tak bisa diduplikasi. Ya, AI bisa menulis, tapi bisakah ia merasakan rindu? Ya, AI bisa menggambar, tapi bisakah ia memahami filosofi di balik kesedihan? Hati nurani, empati, kebijaksanaan, dan yang paling penting, niat dalam berkarya, itu adalah keunggulan mutlak manusia. Teknologi harusnya membuat kita jadi lebih manusiawi, bukan kurang manusiawi.
Gunakan AI untuk hal-hal yang membosankan dan repetitif, hemat waktumu, lalu gunakan sisa waktu itu untuk melakukan hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh hati dan akalmu. Berkarya orisinil, berinteraksi tulus, dan beribadah khusyuk. Jadi kalau besok lusa ada teknologi baru lagi, jangan langsung panik. Ambil nafas, berhenti sejenak dari hiruk-pikuk notifikasi. Ingat, hardware bisa di-upgrade, tapi software di dalam dirimu, hatimu, akalmu, dan jiwamu itu abadi dan gak bisa dihack. Tenang aja, masa depan itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling bijak mengendalikan kecepatan. Gue si PC Hitam, stay calm, stay smart. Bye!